Perkenalkan, nama saya Sela Seliana, kelas MN20C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang akuntansi biaya sesi keempat, tentang harga pokok pesanan. Pengertian metode harga pokok pesanan full costing. Harga pokok pesanan perhitungan HPP berdasarkan alokasi biaya yang dibebankan pada masing-masing pesanan pekerjaan ataupun order. Forecasting adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sistem biaya pesanan biasa digunakan dalam percetakan, laundry, konsultan pemasaran, dan akuntan publik. Dan selanjutnya ada karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang ke-1, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan, dimulai lagi dengan pesanan berikutnya. Maksud di sini yaitu proses produksi di dalam perusahaan itu hanya terputus atau terhenti apabila ada pesanan baru ada produksi. Apabila produksinya tidak ada, maka perusahaan itu tidak berproses. Dan yang kedua, produksi dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Yang kedua ini bahwa produksi itu spesifik sifatnya yang sesuai apa yang diminta oleh pelanggan kita. Dan yang ketiga, produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan di gudang. Dan selanjutnya ada karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama, setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Dan yang kedua, biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Dan yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Dan yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang dibebankan di muka. Dan yang kelima, harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Dan selanjutnya, ada manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang ke-1 yaitu menentukan harga jual yang dibebankan ke pemesan. Maksudnya jadi menentukan harga jual sehingga si pemesan itu tahu berapa harga jualnya. Dan yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan, biasanya dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Dan yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Kita lebih bisa menghitung lebih mudah tahu laba yang kita peroleh setiap pesanan itu. Dan yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Dan selanjutnya ada gambar, ini tuh menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Ada taksiran biaya produksi yang dibebankan kepada pesanan. Menaksir biaya produksi dengan unsur biaya sebagai berikut. Yang satu, taksiran biaya bahan baku. Yang kedua, taksiran biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Yang keempat, taksiran biaya produksi. Ada taksiran biaya produksi yang dibebankan kepada pesanan. Dan selanjutnya, menentukan harga pokok persediaan produk jadi DNA, produk dalam proses yang disajikan dalam neraca.
Pada neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan utama perusahaan manufaktur. Manajemen wajib menyajikan harga pokok persediaan produk, baik produk jadi maupun produk yang masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, maka administrasi perlu menyelenggarakan catatan biaya produk untuk tiap pesanan. Dan selanjutnya ada rekening kontrol dan rekening pembantu. Akuntansi biaya menggunakan banyak rekening pembantu untuk merinci biaya-biaya produksi. Dan rekening pembantu dikontrol ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol, dan rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu data bersumber dari dokumen sumber. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.